Oke, kembali lagi bersama saya Gede Ganindra, dan kali ini kita akan buat Astra Vlog lagi. Kali ini saya akan membahas apakah motor ini layak dibeli atau tidak. Maksudnya dalam kata lain itu worth it dibeli atau tidak. Buat saya sih motor ini cukup worth it untuk dibeli. Buat harian juga cukup oke, asalkan pemakaian Anda tuh tipe orang yang nggak butuh ngebut-ngebut, yang penting torsi bawahnya enak gitu. Karena motor ini nggak enak buat ngebut tuh, nggak enak. Jadi buat Anda yang pengen bawaan motornya, pengen motor tuh yang bawaannya tuh santai, torsi bawahnya mantap gitu, bisa pilih motor ini. Nah, motor ini torsi bawahnya enak. Kalau misalkan dibawa santai juga enak, rasanya tuh kayak kita tuh nyetir motor tuh ibarat tuh apa ya, kayak disupirin gitu, padahal nyupir sendiri. Tapi ini motor enak kok, disopir sendiri, bawa pelan gitu, 40-50 tuh enak. Dorongan mesinnya tuh masih terasa lumayan gitu. Dan ini motor ini juga layak buat Anda yang kerjaannya tuh di jalan, di daerah yang daerah pedalaman gitu, yang masih banyak medan-medan off-road yang agak berat gitu. Bisa pilih motor ini. Kenapa? Karena torsinya mantap. Jadi kalau misalkan lewat kayak tanjakan atau apa, bisa pilih motor ini karena motor ini torsinya mantap dan juga kuat nanjak. Jadi buat Anda yang kerjanya di pedalaman atau di daerah bukit-bukit gitu, bisa pakai motor ini. Pilih motor ini, bagus. Motor ini torsinya tuh mantep, enak motornya ini. Buat nanjak-nanjak tuh enak banget. Misalkan kita udah kenceng nih, posisi kecepatannya udah 40 atau 45 gitu, nggak perlu kecilin ke gigi 3, gigi 4 aja udah bisa cruising naik gitu. RPM nya juga santai kalau pakai nanjak, nggak menderung keras gitu kayak waktu di jalan datar tuh enggak. Nah, selanjutnya motor ini juga worth it buat orang yang pengen motor kompak, motor yang bodinya kompak, kecil, tapi tetap nyaman untuk dinaiki. Nyaman dinaiki itu maksudnya tuh nyaman dinaiki beramai-ramai, misalkan buat naik 3 orang sekaligus, motor ini enak. Karena walaupun motor ini kecil, tapi kenyataannya buat duduk, buat bonceng 3 orang pas kok. Dulu waktu saya kecil tuh, saya dengan nenek kakek saya itu boncengan bertiga di motor ini masih terasa lega. Walaupun ini yang agak annoying ini, gapnya tinggi banget, gapnya panjang banget nih, 5 jari saya aja bisa masuk di sini gitu. Harusnya dibikin kan agak lebaran dikit, biar kalau misalkan orang duduk di belakang tuh nggak perlu takut ngejungkal atau apa gitu. Lagi pula motor ini nyaman buat kendarai karena joknya empuk. Jadi buat Anda yang perjalanan jauh gitu ya, jangan khawatir, motor ini joknya empuk, enak. Bisa dibilang sekelas NMAX lah gitu. Empuk banget, empuk. Bahkan sama Vario sama Beat aja empukan ini kemana-mana. Tebel juga joknya juga tebel. Nah, kayaknya kita kurang asik ya reviewnya tanpa nyalain mesin. Kita nyalain aja ya mesinnya. Nah, sekarang kita masuk ke sisi negatifnya. Maksudnya sisi nggak worth it-nya. Motor ini nggak worth it untuk orang yang badannya besar-besar. Karena motor ini tuh kecil. Buat orang yang badannya besar-besar nih nggak bakal muat di motor ini. Saya bukan maksud menghina ya, tapi memang kenyataannya begitu. Karena motor ini memang kecil juga. Jadi buat Anda yang badannya besar, bobot gitu, kurang cocok naik motor ini. Terus motor ini juga nggak worth it buat Anda yang pengen motor yang bisa melaju kencang. Ini nggak bisa. Motor ini dirancang untuk medan-medan yang berat, bukan untuk ngebut-ngebutan. Medan berat tuh misalkan kayak jalan off-road, jalan menanjak, ya kayak semacam itulah. Kalau buat ngebut-ngebut saya sarankan jangan beli ini. Buat harian tuh jangan. Ya sebetulnya motor ini juga udah nggak terlalu worth it ya buat harian, karena bagaimanapun juga ini motor tua.
pasti bakal ada aja masalahnya, suatu saat mungkin ada aja masalahnya. Jadi saya sarankan buat Anda yang pengen pakai motor ini untuk harian lebih baik dihindari, karena ini bagaimanapun juga ini motor tua. Nah, suatu saat pasti ada aja problemnya gitu. Terus motor ini juga nggak worth it buat orang yang hobi bawa barang banyak di bagasi. Nah, karena motor ini nggak punya bagasi sama sekali. Ini saya ini mana sih, oh ini kurang geser dikit. Nah, karena motor ini nggak punya bagasi sama sekali. Kita lihat di sini cuma ada cantolan helm 2 biji kiri kanan, sama ini aja kontak toolkit kecil kayak gini, udah itu aja. Sama ada gantungan di sisi kanan nih satu doang, bahkan gantungan cuma satu. Jadi saya sarankan buat Anda yang hobi bawa barang banyak di sini jangan beli motor ini, karena akomodasinya sangat minim gitu. Oke lah, mungkin oh ya, tes fungsi yuk, tes fungsi. Ini udah berapa kali kita tes fungsi. Ini tadi elektrik starter tapi masih berfungsi dengan baik. Lampu sen kiri masih hidup, kanan masih hidup. Lampu-lampu ini kita nyalain flash beamnya juga, high dim sorry, bukan flash beam. Nah, tuh nyala warna biru ya, berpendar, tapi karena siang jadi nggak terlalu kelihatan. Oke, kita lihat dari dekat yuk, lihat langsung yuk, daripada kita cuma lihat di instrumen panel, kita lihat langsung di depan. Nah nih, dia masih berfungsi nih. Nih saya gas ya, tuh, masih berfungsi. Klaksonnya dari sini nih, saya deketin nih, deketin HP-nya. Nah, masih berfungsi. Untuk kickstarter kita coba ya, kickstarternya gimana sih kickstarter motor ini ya, coba ya, kan belum pernah nyoba kickstarternya. Saya coba nih, saya tunjukin ke Anda. Kickstarternya enteng banget, nggak ada feel berat sama sekali. Kickstarternya enteng banget. Lampu di belakang nih, lampu spoiler nyala, lampu rem nyala. Ini saya pencet remnya nih ya, tuh masih nyala dengan terang. Kalau saya gas udah sama, masih nyala, masih tambah terang. Lampu sen kanan ini agak susah ya, maaf ya kalau misalkan view-nya agak jelek. Oke, ini lampu sen kanan nyala, lampu sen kiri nyala juga. Oke, sekian Astra Vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton. Ya, ini saya hampir kelupaan nih ya. Saya lupa nyebutin alasan kedua saya kenapa motor ini layak sekali untuk Anda yang suka lewat jalan jelek. Selain karena rasio giginya yang kasar, yang kedua yaitu adalah kaki-kakinya yang tangguh ya, karena motor ini kaki-kakinya tuh sangat kuat sekali. Tapi walaupun kuat, dia juga ada keunggulan bagian kaki-kakinya, yaitu adalah tetap bisa dikontrol untuk Anda yang pengen motor yang nyaman untuk kendaraan. Jadi walaupun motor ini kaki-kakinya tangguh, rigid, kuat gitu ya, tapi dia juga bisa buat nyaman-nyamanan juga bisa, untuk kenyamanan juga bisa nyaman. Dia suspensinya tuh punya keunggulan yaitu nyaman, stabil, tapi dia juga nggak keras gitu, nggak empuk tapi juga nggak keras, nyaman, stabil gitu. Handlingnya juga mantep. Saya juga udah bikin video test drive nya yang akan segera diupload. Terus yang kedua, alasan apa motor ini tidak worth it buat Anda yang membutuhkan kecepatan tinggi berpemakaian sehari-hari, yaitu salah satunya karena rasio giginya yang kasar. Karena motor ini rasio giginya, kenapa saya bilang kasar, kenapa, karena kecepatan 60 saja di gigi 4 dia udah meraung keras sekali. Jangankan gigi 4, gigi 3 aja di
kecepatan 40 aja tuh motornya udah meraung keras sekali, jadi udah nggak cocok buat harian. Saran saya buat Anda yang pengen pakai harian tapi tetap bisa merasakan mesin C100 ala Astrea ini, bisa pilih Honda Suprafit atau New Suprafit yang sampai generasi New Suprafit di tahun 2006 nya saja masih pakai mesin C100, tapi dia ada beberapa settingan di rantai dan roda giginya, jadi rasio giginya tetap bisa dijadikan dari driver. Oh ya, nyalain mesin yuk, kita dengerin mesin gas C100 Honda ini. Ini akinya rada berat ya, nggak tahu sih kenapa. Oh ya, buat Anda yang pengen tahu spesifikasi mesinnya ini, mesin ini berkapasitas 97 cc realnya aslinya, tapi menurut klaim Honda ini mesin kapasitas 100 cc dengan tenaga 7,3 PS dan torsi 7,3 Nm. Tenaga tersebut disalurkan melalui timing chain, dia pakai rantai ke roda belakang seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu ya tambahannya. Ya, ini tambahan lagi ya. Saya mau memberikan apa ya, kayak semacam disclaimer gitu lah karena video YouTube. Disclaimer buat Anda yang memang suka motor tangguh yang kayaknya bisa jalan di jalan yang rusak atau jelek, itu Astrea ini bisa jadi pilihan. Selain tadi saya sebutkan kakinya tangguh, rasio giginya kasar, tapi walaupun itu Anda harus berhati-hati karena kabel speedometernya di depan sini. Maksudnya speedometernya masih pakai kabel depan. Jadi kalau misalnya kita lewat jalan jelek tapi kita ceroboh, itu apesnya kita bisa sampai ininya rusak, kabel speedometernya rusak, putus gitu ya, karena ini rentan banget rusak dibandingkan dengan motor zaman sekarang yang pakai sensor speedometer melalui roda belakang kayak Honda Vario yang pernah kita review itu, dan saat ini sudah jadi Vario Vlog. Itu memang penampilannya analog, tapi sebenarnya dia itu speedometer digital. Kenapa? Karena dia pakai sensor di belakang. Itu salah satu contohnya. Terus Honda Beat juga, Honda Beat Street itu juga pakai sensor speedometer belakang. Walaupun Honda Beat biasa juga pakai speedo analog sih, tapi cuma dia udah pakai sensor speedometer di belakang, jadi bisa dibilang itu speedometer digital ya. Oke, mungkin aduh nge-lag, mungkin itu ya tambahannya ya, mungkin itu saja tambahannya.